Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk semua. Semoga kalian tetap berada di dalam kebaikan dan kesehatan. Dan yang paling penting adalah tetap semangat mencari ilmu, menggapai cita-cita setinggi langit. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema 4, globalisasi, yaitu kerjasama ASEAN dan 10 anggotanya: Brunei, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Vietnam. 10 negara. Yang belum masuk adalah Timor Leste. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Atau dalam bahasa kita, ASEAN disingkat sebagai Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ditandai dengan ditandatanganinya sebuah pernyataan oleh 5 negara. Pernyataan itu dikenal sebagai Deklarasi Bangkok karena ditandatanganinya di Bangkok. 5 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Ini adalah kawasan ASEAN. Berada di Asia Tenggara ya. Ini namanya Asia Tenggara. Nah, ini Asia Tenggara nih anak-anak. Asia Tenggara. Ada 10 negara di Asia Tenggara. Tinggal Timor Leste yang belum bergabung. Nah, 10 negara ini dalam kurun waktu tertentu sering mengadakan pertemuan untuk meningkatkan kerjasama. Nah, ini akan kita bahas. Kerjasamanya banyak di bidang sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Tentunya dengan adanya ASEAN ini banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh semua negara ke 10 negara ini. Sehingga hingga sekarang kita rasakan 10 negara ini sudah banyak perubahan, bangkit, bersaing dengan negara-negara maju di Eropa. 5 negara pendiri ASEAN itu siapa saja? Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Adam Malik. Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Singapura Raja. Singa raja hutan. Kalau Singapura Raja Ratnam. Filipina Narcisco Ramos. Narsis ya, narsis. Kalau di Filipina jangan narsis. Nah, nanti jadi Narcisco Ramos. Thailand ada taknya, depannya Tanat Koman. Thailand Tanat Koman. Begitu cara menghafalnya. Bagaimana hubungan negara-negara ASEAN di era globalisasi ini? Nah, globalisasi kemarin kita pelajari proses mendunianya sebuah negara. Tadinya dia hanya di negara sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dengan globalisasi mulai bergaul. Ibarat kata kalian biasanya di rumah saja, main game di rumah, belajar di rumah, makan di rumah, sekarang mulai bergaul dengan teman-teman sekitar. Namanya era globalisasi. Begitu juga negara sekarang ini, banyak bergaul dengan dunia luar. Nah, globalisasi semakin mempermudah interaksi antar negara, terutama kita ASEAN. Jadi makin mudah, justru makin pesat. Kenapa? Karena disebabkan pesatnya kemajuan teknologi, kemajuan iptek ya, di bidang informasi, komunikasi, contohnya adanya handphone, adanya internet, adanya televisi, dan lain sebagainya, sehingga apa-apa sekarang tinggal satu kali ketukan semuanya gampang. Tinggal satu kali sentuhan, sekali tombol semuanya bisa terjadi. Dan transportasi semakin maju. Mau jalur darat, ada yang cepat. Mau jalur laut, perahu,
kapal sudah siap, mau jalur pesawat sudah siap, setiap waktu ada jam terbang ya. Jadi semuanya mudah. Mau dikirim paket sekarang juga gampang. Era globalisasi. Jadi meningkatkan kerjasama ASEAN ini, jadi semakin meningkat ya kerjasama ASEAN-nya, dipengaruhi oleh apa tadi? Kemajuan informasi, kemajuan komunikasi, dan kemajuan transportasi. Meliputi apa saja nih kerjasama ASEAN itu anak-anak? Kerjasama ASEAN meliputi sosial budaya. Apa contohnya? Contohnya festival lagu ASEAN, penanganan narkoba, bencana alam, dan lain-lain ya. Ada 9. Dan mungkin lebih dari itu juga. Ini hanya salah satu contohnya. Yang kedua, kerjasama ASEAN itu di bidang ekonomi. Ekonomi contohnya apa? Adanya AFTA dan MEA. AFTA yaitu perdagangan bebas di Asia. Kalau MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Politik dan hankam, pertahanan dan keamanan. Contohnya apa? Adanya Zofan, Shin, Wi, WFZ, ekstradisi. Nah, semuanya ini intinya negara-negara di ASEAN ini bekerja sama supaya bisa bangkit dari keterpurukan. Seperti yang kalian tahu, dahulu negara-negara di Asia Tenggara ini merupakan negara jajahan ya. Ada yang dijajah Belanda, ada Inggris, ada Spanyol, ada Portugis. Nah, jadi banyak sekali tertinggal dari negara-negara di Eropa. Dengan adanya kerjasama di sosial budaya, ekonomi, politik, dan hankam, maka negara di ASEAN mulai bangkit supaya tidak terpuruk. Baik, kita bahas satu demi satu. Kita bahas sosial budaya. Kerjasama sosial budaya itu diantaranya satu, gambar apa itu? Nah, ini namanya narkoba. Nah, seperti yang kalian tahu, narkoba sekarang masih marak beredar di mana-mana. Mulai dari kalangan artis, kalangan pejabat, sampai menyerang anak-anak. Nah, ini harus ditelusur, ditingkatkan kerjasama, karena ini narkoba ini lintas negara. Jadi bukan hanya di satu negara saja, tapi langsung juga disebarkan ke negara-negara lain. Gitu. Ini obat-obat terlarang yang bisa membuat kita gampangnya mabuk tapi bukan karena minuman keras, tapi karena obat-obatan yang melebihi dosis yang seharusnya. Nah, ini kerjasama untuk penanggulangan narkoba. Yang kedua, nah ini apa ini? Yang kedua adalah ini namanya difabel. Perlindungan terhadap difabel, orang-orang yang memiliki ketidaksempurnaan fisik ya. Ada yang tidak bisa berjalan, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang penglihatannya kurang, dan mungkin tidak bisa mendengar. Tapi anak-anak jangan disangka orang-orang difabel ini juga mempunyai kelebihan. Makanya pemerintah selalu mengadakan perlombaan olimpiade bagi orang-orang difabel. Namanya Paralimpik. Bukan olimpiade tapi Paralimpik. Ini seperti yang kalian lihat, ini sedang balap pakai roda ya, balap kursi roda. Seru ini. Kalau kalian lihat nanti Paralimpik ada videonya, itu cukup seru. Betapa mereka tidak mempunyai, dengan keterbatasan fisik mereka mampu untuk berenang. Iya, tidak punya kaki ya, maaf. Kakinya cuma satu atau tangannya tidak punya tangan, bahkan sama sekali ada yang tidak punya tangan, tapi mereka berenangnya juga cepat. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah penanggulangan bencana alam. Bencana alam tidak bisa kita sangka kapan dan di mana, dan ketika terjadi membutuhkan bantuan
Tidak hanya negara sendiri tapi juga negara lain juga perlu untuk membantu seperti bencana alam, tsunami, ya gempa bumi dan lainnya. Negara-negara tetangga juga ikut membantu. Selanjutnya adanya SEA Games. SEA Games itu adalah pertandingan olahraga atletik ya. Namanya SEA Games. Ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Nah, yang terakhir adalah ini tahun 2019 di Filipina. SEA Games terakhir tahun kemarin di Filipina ya. SEA Games ke-30. Ini dilaksanakannya setiap 2 tahun sekali anak-anak. Yang kedua, kerjasama sosial budaya yaitu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, kalau kalian mau sekolah di luar negeri bisa di negara tetangga. Selanjutnya apa ini? Pertukaran acara televisi ya. Jadi ini namanya kerjasama sosial budaya. SEA Games, pertukaran pelajar, pertukaran acara televisi, perlindungan difabel, lalu apa tadi, penanggulangan narkoba dan lain-lain. Jadi negara ASEAN sangat kompak. Kita lanjutkan di kerjasama ekonomi ya. Kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi itu apa? Kerjasama di bidang ekonomi dilakukan karena setiap negara memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Iya. Berbeda-bedanya gimana? Coba kita lihat. Nah, bagaimana potensi ekonomi negara ASEAN? Nah, contohnya Singapura. Nah, Singapura punya dominasi di apa nih? Barang-barang elektronik. Produksinya walaupun negaranya kecil, tapi di Singapura banyak sekali tenaga ahli. Mereka mampu membuat peralatan elektronik yang canggih. Negara lain bagaimana? Nah, ada yang produksi karet dan produksi timah. Negara mana itu? Malaysia. Nah, Malaysia dikenal sebagai penghasil karet dan timah terbesar. Luar biasa ya. Yang ketiga, apa ini? Nah, apa ini? Ini namanya, coba baca, Thai Jasmine Rice. Berarti ini beras melati Thailand. Seperti yang kita tahu, Thailand dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena mampu menghasilkan beras yang sangat banyak. Indonesia sendiri sering membeli atau mengimpor beras dari Thailand. Padahal Indonesia negaranya paling luas ya. Sayang sekali. Selanjutnya ada apa itu? Ini penghilangan minyak. Penghasil minyak dan gas terbesar. Nah, kita kenal sebagai Brunei Darussalam, dijuluki juga sebagai petrodolarnya Asia Tenggara. Petrodolar, negara yang mendapatkan dolar dari penjualan minyak dan gas bumi. Petrodolarnya Asia Tenggara. Kalau di Timur Tengah banyak petrodolarnya ya, Arab Saudi, Kuwait dan lain-lain. Apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah pertambangan emas. Pertambangan emas, wah. Pertambangan emas ini dalam anak-anak sampai ke bawah itu. Ada di mana coba tambang emas di mana? Di Indonesia. Di gunung di Papua ya. PT Freeport. Jadi tambang emas ini luar biasa. Jadi kaya raya seharusnya. Baik, kita lanjutkan. Kerjasama ekonomi. Nah, jadi dengan seperti yang kalian lihat, berbeda-beda kan? Kita coba kembali. Nah, berbeda-beda. Ada yang negara Singapura, saya punya alat elektronik. Malaysia, saya punya apa? Karet dan timah. Nah, ini masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Jadi kalau Malaysia inginnya karet dan timah saja, terus kalau pengen nonton TV bagaimana? Nah, nggak ada kan TV-nya, makanya Malaysia membutuhkan Singapura untuk bisa membeli peralatan elektronik seperti TV, sound system, mesin cuci dan lainnya. Tapi Indonesia juga punya
Kelebihan yaitu barang tambang. Punya barang tambang tapi nggak punya beras gimana ya kan bingung. Barang tambang banyak, emas banyak tapi tidak bisa makan. Tuh makanya kerjasama dengan Thailand. Thailand tolong beli, tolong kirim berasnya nanti tak beli. Yo iya. Malaysia juga kerjasama dengan Singapura ya semuanya kerjasama akhirnya. Saling tukar menukar produk ya. Ini namanya kerjasama, saling membutuhkan. Muncul rasa saling membutuhkan. Nah, karena globalisasi itu sudah maju ipteknya, maka segalanya jadi mudah. Maka ASEAN bekerja sama. Apa tujuannya bekerja sama? Satu, saling mengisi kekurangan. Iyalah kekurangan. Coba kalau kita barang tambang banyak, emas banyak, minyak dan gas bumi banyak, tapi ternyata berasnya dilanda banjir misalnya, dilanda banjir atau berasnya gagal panen, sawah gagal panen, lah kan nggak bisa makan. Makanya saling mengisi kekurangan. Yang kedua meningkatkan perekonomian. Jangan sampai di sebuah negara banyak rakyat yang menganggur. Dan yang ketiga meningkatkan devisa. Devisa itu ya singkatnya pendapatan negara ya. Yang keempat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini pokoknya pemerintah terus berusaha supaya rakyatnya itu tidak ada yang miskin ya, berusaha ya. Tapi rakyat juga harus banyak bekerja keras juga, harus berusaha. Contoh kerjasama ekonomi yang sudah berhasil apa ya, contohnya dengan dibentuknya organisasi atau perjanjian AFTA. AFTA itu ya kalau diartikan singkatnya perdagangan bebas lingkup ASEAN. Yang kedua adanya MEA. Ini MEA disingkat kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Manfaatnya apa? Nah, dengan kita bekerja sama dalam AFTA dan MEA, harga bisa lebih murah. Kan enak ya karena sudah ada kerjasama. Tekan kontrak bea masuk lebih rendah. Ya kan kalau masuk ke negara lain kan ada semacam pajak masuk gitu ya, masuk ke sebuah negara. Tapi karena sudah tanda tangan, tekan kontrak, tekan ya tanda tangan perjanjian, maka akan lebih mudah. Yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan. Memperluas lapangan pekerjaan. Nah, ini kita harus bersiap anak-anak karena dengan adanya AFTA dan MEA maka arus barang dari luar negeri akan cepat masuk. Begitu juga pekerja asing dari luar negeri bisa saja gampang masuk ke negara kita. Makanya bisa jadi kalau kita sebagai siswa, sebagai pelajar malas-malasan, besok lusa 10 atau 20 tahun lagi yang kuliah di Indonesia, yang bekerja di Indonesia, yang menguasai sumber daya di Indonesia bisa saja orang-orang bule, ya enggak? Bisa saja orang-orang bule, orang-orang luar, orang-orang asing. Ya sekarang juga bisa dilihat ya, pabrik-pabrik banyak yang dikuasai oleh orang-orang asing. Rakyat sendirinya seperti kita-kita ini yang berkulit sawo matang, hidung pesek. Jadi apa? Jadi buruh karyawan saja, sedangkan bos-bosnya bermata sipit, berkulit kuning. Oke, kita kembali. Yang ketiga, nah tadi kita sudah sosial budaya sudah, ekonomi sudah, AFTA dan MEA. AFTA itu apa tadi? Perdagangan bebas lingkup ASEAN. Kalau MEA masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau sosial budayanya festival lagu, penanganan narkoba, bencana alam, DLL. Yang ketiga adalah politik dan pertahanan keamanan. Mari kita simak. Politik. Kerjasama politik luar negeri. Mengapa sih harus ada kerjasama politik luar negeri? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa harus ada politik-politik segala? Kita mah masih anak SD. Nah, sedikitnya kalian juga harus tahu. Ingat anak-anak, setiap negara mempunyai aturan ya.
Dan setiap negara tidak dapat berbuat apa-apa di negeri orang tanpa ada izin. Sekali lagi, setiap negara punya aturan, ya kan? Yang kedua, setiap negara tidak dapat berbuat apa-apa di negeri orang tanpa ada izin. Contohnya apa? Apakah kita sering keluar negeri? Apakah rakyat Indonesia suka keluar negeri? Tentunya suka kan? Tapi itu juga ada aturan-aturannya. Makanya kita harus tahu. Nah, contohnya apa? Contoh kasus yang membutuhkan izin di luar negeri. Coba nih ya. Pertama, apa ini? Ini adalah cara lengkap pendaftaran Universitas Islam Madinah. Artinya ini bagi orang-orang yang mau melanjutkan studi kuliah di luar negeri. Kan harus izin dulu ya kan? Masa tiba-tiba ke sana? Nanti diperiksa paspor, diperiksa visa, identitasnya kamu dari mana, warga negara mana. Jangan sampai kita tidak punya paspor, tidak punya visa, tapi tiba-tiba ada di negeri orang. Berarti kita sudah termasuk sebagai sebagai warga ilegal, bangsa yang ilegal. Itu berhak saja langsung ditangkap. Seperti yang sekarang terjadi, banyak sekali orang luar negeri yang tiba-tiba ada di Indonesia, ditanya identitas tidak punya, ditanya paspor visa nggak ada. Itu berarti pendatang gelap. Itu di Sulawesi banyak, pada sipit-sipit. Jadi bisa saja mereka mencari bekerja, sedangkan warga negara kita yang harusnya kerja di situ malah dipecat semua. Ini banyak terjadi loh anak-anak. Ini contoh yang pertama, yaitu studi ke luar negeri. Kan harus izin dulu ke negara sana. Yang kedua, naik haji. Kita mau naik haji ke luar negeri, ya itu harus juga ada perizinan, ada komunikasi dulu dari pemerintah kita. Yang ketiga, nah ini bisa dipahami maksudnya, koruptor atau buronan ini adalah koruptor yang kabur ke luar negeri. Ayo, gimana coba? Kalau masih di negeri sendiri, kabur masih bisa nyuruh polisi lacak. Koruptor Bang Toyib sudah kabur. Polisi dengan segenap pasukannya akan melacak di mana koruptor-koruptor itu berada. Pasukan polisi banyak ya, tinggal saling komunikasi dari satu sektor ke sektor yang lain. Masalahnya sekarang kalau koruptornya kabur ke luar negeri, mau ngubungin polisi yang mana? Coba bingung kan? Makanya ada kerjasama dengan luar negeri, dengan negara tetangga. Artinya kalau ada koruptor yang kabur ke negara misal ke Singapura, karena Singapura sudah kerjasama dengan negara kita, namanya kerjasama ekstradisi. Ini masuk dalam kerjasama politik. Kabur tuh ke Singapura. Nah, kita boleh untuk meminta kepada Singapura supaya menangkap buronan tersebut dan mengembalikannya kepada Indonesia. Kalau tidak ada kerjasama, ya sulit ya. Kata Singapura, buat apa ngembaliin, repot-repot kerjaan saya juga banyak. Nah kayak gitu. Tapi makanya kalau ada kerjasama, koruptor-koruptor ini bisa dengan mudah ditangkap dan dikembalikan ke negara kita. Pahim tuh? Pahim. Mari kita mulai kembali ke politik luar negeri Indonesia. Indonesia menganut paham politik bebas aktif. Apa artinya bebas? Artinya Indonesia bebas berinteraksi dengan negara manapun. Yang kedua, aktif. Aktifnya apa artinya? Indonesia aktif mewujudkan perdamaian dunia. Jadi bebas di sini, Indonesia bebas mau main, mau bergaul dengan siapa saja, mau bermain ya kayak kita main aja ya. Berinteraksi dengan siapa saja, dengan negara mana saja. Kumaha Indonesia wae. Aktif artinya ya Indonesia cinta damai, mewujudkan perdamaian dunia. Karena sudah kenyang dijajah dan tahu rasanya bagaimana dijajah. Contoh kerjasama politik di ASEAN. Nah ini terciptanya ZOPAN. Ini dibentuk ZOPAN. Apa itu ZOPAN? Zona damai, bebas, dan netral. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Yang kedua,
Nah, itu silakan dibaca. Terbentuknya SEANWFZ. Kalau di bahasa Inggris kan cukup panjang, intinya ini perjanjian untuk mencegah perang nuklir. Perang nuklir belum ada, cuman sudah banyak dilakukan uji coba nuklir oleh negara-negara yang sekarang lagi bikin senjata nuklir. Kalau saja negara-negara yang lagi bikin nuklir itu eh, berinisiatif membuat kekacauan, maka bisa saja nuklir itu ditembakkan dan meledak di mana-mana dan menyebabkan perang dunia ketiga. Bom nuklir yang kecil sudah terjadi di bom atom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Nah, itu bom atom. Sekarang yang lebih canggih namanya bom nuklir. Kalau itu terjadi, maka bisa jadi perang dunia ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.